Ya baik, waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Mari kita bersama-sama pagi hari ini, kita akan mulai acara kita. Salam Bapak Ibu, sahabat Renungan Harian. Kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Saya Sony Wibowo bersama tim redaksi Renungan Harian. Pagi ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya 1 jam ke depan kita bersama-sama dapat menyaringkan apa yang kita dapatkan saat waktu teduh tadi pagi. Ya, kita bisa sharingkan hingga ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Ya, tujuan dari acara 1 jam bersama Renungan Harian yaitu untuk menggiatkan kecintaan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, serta men-sharingkan apa yang Anda dapatkan saat tadi pagi Anda bersaat teduh, sehingga dapat dibagikan dan menguatkan iman kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin doakan nanti, silakan Anda menulis dalam kolom chat, ya, sehingga nanti tim dari Renungan Harian akan mendoakan Bapak Ibu. Dan nanti bagi Bapak Ibu akan men-sharing, Anda boleh tekan tombol raise hand, sehingga nanti kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu boleh menyaringkan. Dan mari pagi hari ini kita juga bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang indah, di mana Tuhan boleh menyertai kami, bahkan menuntun langkah kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang hari-hari kami lewati Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama berjumpa dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian, di mana kami ingin bersama-sama dengan firman-Mu, kami menyaringkan apa yang kami dapatkan, sehingga kami bagikan bersama-sama untuk saling menguatkan satu dengan lainnya. Bapak, sertai Tuhan acara kami, sertai dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa setiap pakai, baik handphone, baik laptop, baik listrik, baik wifi, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga serahkan untuk narasumber penulis pagi hari ini, Ibu Linawati Tuhan, Kau urapi dia, biar Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang disaringkan itu boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan jalannya acara 1 jam bersama Renungan Harian pagi hari ini, semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Mari pagi ini, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian yaitu Bapa yang kekal. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Keluar dari dasar hati kita paling dalam kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang kekal, Bapa yang begitu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun, bahkan selalu menyertai kita. Mari naikkan pujian ini dari dasar hati kita paling dalam, ungkapan kepada Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama naikkan pujian ini.
Ya, sebab Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, bahkan sampai hari ini kita dalam pemeliharaannya. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan renungan audio pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak dengan baik. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 8 ayat 11b. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Renungan hari ini berjudul Tidak Menutup Mata. Seorang pemuda menolak diajak rekan kerjanya bersekongkol menggelapkan uang perusahaan. "Tidak mengapa," kata rekannya. "Tuhan Yesus pasti mengampuni." Tuhan Yesus memang mengampuni dosa, tetapi Dia tidak menutup mata terhadap dosa, kata pemuda itu. Oleh karena kasih, Yesus Putra Allah turun ke dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pengorbanan Yesus memberi setiap kita pengampunan atas dosa. Namun, bukan berarti Yesus menutup mata terhadap dosa. Bukan berarti kita dibiarkan terus-menerus hidup dalam dosa. Hal tersebut tersirat dalam pesan Yesus kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Kata-kata "jangan berbuat dosa lagi" menunjukkan bahwa Yesus melihat dosa perempuan itu. Dosa perzinaan tampak jelas di matanya. Memang, Yesus tidak melakukan penghukuman, tetapi Dia memberi perintah agar perempuan itu bertobat. Usai beroleh pengampunan dosa, ia harus melepaskan dirinya dari perbuatan zina. Sekali-kali tidak. Itulah jawaban Paulus untuk perbuatan dosa. Paulus menegaskan setiap orang yang sudah menerima kasih karunia berupa pengampunan dari Yesus tidak boleh bertekun dalam dosa. Artinya, kita tidak boleh kembali berbuat dosa. Jadi, sekiranya hari ini masih ada dosa kerap kita lakukan, kita dapat meminta pengampunan kepada Tuhan. Selanjutnya, kita harus meninggalkan dosa itu, karena terhadap dosa, Yesus tidak pernah menutup mata. Pesan yang sama Yesus berikan kepada kita, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pengampunan dari Yesus bukan berarti kebebasan untuk berkubang dalam dosa.
Pagi hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini yang dengan tema tidak menutup mata. Telah hadir bersama kita penulisnya yaitu Bu Linawati Santoso. Selamat pagi Bu Linawati. Iya. Selamat pagi Bu. Iya. Baik. Ya, beliau yang akan menyaringkan pagi ini latar belakang apa yang dia hari ini sehingga bisa menuliskan pagi hari ini dengan tema tidak menutup mata. Kami persilakan waktunya Ibu Linawati. Ya, kami silakan Bu. Baik, selamat pagi. Shalom, Bapak Ibu pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Yayasan Gloria. Shalom rekan-rekan penulis dan juga para peserta lain yang juga turut hadir di acara 1 jam bersama renungan harian. Pagi ini saya hendak mengulas kembali renungan yang hari ini terbit, judulnya tidak menutup mata, yang seperti yang sudah kita dengarkan via audio tadi ya. Bacaannya ada di Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina ya. Perbuatan zina itu di zaman dulu sampai sekarang ya merupakan dosa yang dianggapnya itu besar di mata orang-orang. Tidak heran ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu geram ya mengetahui perbuatan perempuan itu. Mungkin mereka ini berpikir, kok bisa ya perempuan ini berbuat zina. Nah, selanjutnya mereka membawa perempuan itu kepada Yesus. Mereka itu hendak meminta persetujuan Yesus untuk menghukum perempuan itu sesuai hukum Taurat mereka, yaitu dilempari batu. Sekalian, kalau Yesus benar-benar memberikan persetujuan, mereka bisa mendapatkan alasan untuk menyalahkan Yesus. Kan Yesus ini selalu mendengungkan tentang kasih, gitu loh ya. Jadi kalau seandainya sekiranya Yesus berkata, oke, lempar perempuan itu, mereka dapat menuding Yesus ini berbuat tidak sesuai dengan ucapannya. Katanya kasih, lah kok menghukum mati ya. Tetapi Yesus itu sungguh hikmat yang luar biasa. Kita lihat di ayat 7, bagaimana jawab Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sekarang siapa manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Tidak ada. Hanya Yesus yang sewaktu menjelma menjadi manusia, dia tidak berdosa. Ya, hanya Yesus yang tidak bercacat celah. Nah, kata-kata Yesus ini membungkam perbuatan, membungkam tindakan brutal yang hendak orang-orang lakukan terhadap perempuan itu. Ya, ayat 9 dikatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ya, secara tidak langsung Yesus ini sudah menyelamatkan perempuan itu dari maut. Tidak jadi perempuan itu dihukum mati padahal dia berdosa. Gambarannya itu ya seperti baju putih, sudah ada noda hitam besar di tangannya. Ya. Nah, apa itu berarti? Yesus tutup mata. Ya. Apa itu berarti? Yesus sekolah ya, tidak melihat noda hitam besar itu dalam arti dia mengabaikan dosa perempuan itu. Oh, jawabannya tidak ya. Ya, karena itulah sesudah Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum kau, dia juga menambahkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi mulai Yesus memberikan pesan kepada perempuan itu tidak boleh lagi berzina. Ia harus stop melakukan tindakan yang
pelajaran yang hendak saya sampaikan pagi ini ya adalah ada pengampunan di dalam Yesus untuk dosa kita. Tidak peduli apakah dosa kita besar ya, besar atau tidak peduli juga dosa kita banyak ya. Tuhan Yesus itu mengampuni. Ya, kita dapat membaca ayatnya ya di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini saya tambahkan ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ya. Nah, tetapi ya kalau kita ingat bahwa terhadap dosa ya, bahwa terhadap dosa Yesus itu tidak pernah menutup mata ya. Jadi bukan berarti ketika kita meminta pengampunan kepada Yesus ya, bukan berarti kalau kita sudah berdosa lalu kita meminta pengampunan kepada Yesus dan setelah mendapatkan pengampunan itu kita boleh terus berkubang di dalam dosa. Bukan berarti begitu ya. Bukan berarti juga kalau kita sudah melakukan satu dosa, kita boleh melakukan dosa itu lagi, dan lagi ya. Contoh ini contoh. Kita ini sudah sering berbohong. Kita sudah sering berbohong ya. Terus kita sadar kita meminta pengampunan dari Yesus. Secara pasti ya, Yesus itu akan memberikan kepada kita pengampunannya ya. Tapi setelah kita meminta ampun kepada Yesus, kita tidak boleh lagi berbohong. Kita harus stop berkata dusta. Sebaliknya, kita harus memperkatakan kebenaran. Contoh lagi, kita ini sebelumnya ya suka gosip, suka fitnah, suka mencaci cela orang lain. Lalu kita sadar, oh iya sih, apa yang saya lakukan itu tidak baik. Lalu kita meminta pengampunan dari Yesus. Ya pasti Yesus mengampuni. Tetapi mulai dari saat itu, kita harus bertekad untuk tidak lagi berkata fitnah tadi, mencaci cela orang lain. Ya, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Sebaliknya, kita harus berupaya supaya perkataan kita ini dapat memberkati orang lain. Ya, pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada perempuan yang ketahuan berzina itu juga disampaikan kepada kita ya. Yesus juga berkata kepada kita para pendosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ya. Ilustrasinya itu saya berikan juga ya, seperti kalau kita mempunyai anak ya. Anak kita itu datang kepada kita berkata, Ma, Pa, tadi di sekolah itu saya mencontek, maaf ya. Nah, sebagai orang tua, kita itu memaafkan. Ya nak, tidak apa-apa. Ya, tetap kita mengasihi anak kita. Tetapi kita tidak menutup mata terhadap mencontek itu. Kita tegaskan kalau mencontek itu tidak baik. Dan kita memberikan pesan kepada anak kita. Nah, lain kali kalau ujian lagi, jangan mencontek. Harus belajar. Kalaupun nanti sudah belajar tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tidak boleh mencontek. Kita beri pengertian. Kalau mencontek itu bisa merusak masa depan. Karena kepandaiannya bohongan. Ya. Nilai-nilai di raport itu bagus, tapi kemampuan akademis kita tidak seperti itu ya. Kita berikan pengertian itu kepada
kepada anak kita sehingga nanti dia ke depannya tidak mencontek lagi ya. Jadi kesimpulan yang saya bawakan pagi ini adalah bahwa pesan Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, itu adalah bukti bahwa Yesus tidak pernah menutup mata akan sebuah dosa. Dosa tetaplah dosa dan dosa tidak boleh kita lakukan. Ya, kasih karunia Tuhan tidak untuk dipermainkan. Ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak untuk dipermainkan. Saya sendiri ketika saya tergoda untuk melakukan dosa yang sama ya, selalu mengingat ayat ini. Saya katakan pada diri saya, tidak boleh ya Nina, karena Yesus itu sudah memberi pesan untuk kita tidak boleh berbuat dosa lagi ya. Biarlah juga pesan Yesus ini menjadi ingat-ingatan buat setiap kita. Ketika kita tergoda untuk melakukan dosa yang sama, mari tegaskan pada diri sendiri. Tidak boleh. Kenapa? Karena Yesus sudah memberi pesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya, semoga ulasan saya yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mohon maaf ya jika suaranya tadi kurang jelas, karena memang sinyalnya ini kurang sempurna ya. Saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih buat Ibu Linawati ya. Memang suaranya agak sayu-sayu Bu, tapi ya masih bisa didengar. Iya. Ya, kalau tadi kita simak bersama-sama dari ulasan Ibu Linawati ya, ada dua hal ya, yaitu ada pengampunan atas dosa, yaitu mengaku dosa dan diampuni Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa, sehingga Tuhan mau ada perubahan perilaku agar tidak berkembang dosa atau mengulangi perbuatan dosa. Ya, saya kena percaya pagi hari ini Bapak Ibu pasti kepingin sekali ya menyaringkan apa yang Anda dapatkan perenungan tadi pagi, sehingga ini bisa memberkati kita semua. Kami persilakan Bapak Ibu boleh tekan tombol raise hand ya. Silakan kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu pagi hari ini bisa menyaringkan apa yang Anda dapatkan tadi pagi saat Anda bersaat teduh. Kami silakan Bapak Ibu, mari kita berbagi pagi hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang pingin. Ya, silakan. Kami menunggu nanti Bapak Ibu untuk bisa berbagi. Silakan tekan tombol raise hand. Ya. Atau mungkin bisa langsung angkat tangan Bapak Ibu. Ya. Karena pagi hari ini sangat indah sekali ya dengan pagi hari ini yang kita dapatkan. Ya. Silakan. Sehingga kita bisa berbagi bersama-sama pada pagi hari ini. Ya. Mari Bapak Ibu yang diberkati, silakan menyaringkan. Ya. Sehingga biar pagi hari ini kita dapat berkat bersama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kami berkesempatan. Ya, biar pagi hari ini ada sesuatu. Ya, ada Bapak Ibu? Oh, ada. Ya, silakan. Ya, ada Ibu Rahel. Ya, lebih dahulu. Kami silakan Bu Rahel. Nanti kemudian ada Bapak Herodian. Ya, silakan Bu Rahel. Apa yang dapat berkata? Iya, Pak Sony, terima kasih. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena anak-anak saya juga sedang online. Ya, tidak apa-apa Suara Bu. saya Silakan Bu. terdengar ya? Suara saya terdengar Kedengaran. ya? Oke. Kedengaran Bu. Silakan Ya, Bu. salam kenal juga untuk Bu Linawati. Terima kasih untuk sharingnya. Ketika saya membaca renungan harian pagi ini, ada beberapa hal yang yang saya dapatkan yang juga sekaligus mengingatkan saya. Yang pertama adalah eee, kita itu harus belajar untuk selalu berpikiran positif. Maaf. Jadi
misalnya ada orang lain yang berbuat salah, entah itu kita kenal secara langsung atau tidak, kita jangan langsung ikut-ikutan, apa ya, istilahnya men-judge mereka gitu. Kadang-kadang kan kita dengan mudahnya ketika diberitahu sesuatu itu pasti dengan mudahnya, "Oh iya ya dia tuh salah ya gini 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 gini." Misalnya misalnya kita sering, eee melihat dari atau apa, melihat dari media sosial gitu ya, ada artis A misalnya, eee, berbuat salah terhadap B gitu, tapi nanti ada pernyataan lagi dari si B, ternyata ada penjelasannya dia nggak salah, ternyata yang salah si A, ya gitu-gitu ya. Kadang kita seperti itu. Nah, saya belajar untuk, apa ya, istilahnya menempatkan diri gitu ya, menempatkan diri di posisi orang tersebut gitu. Apakah dia salah atau tidak, nah kita harus mempunyai apa, praduga tak bersalah gitu. Jadi nggak ikut-ikutan langsung men-judge, "Oh ya ini dia yang salah." Yang pertama. Lalu yang kedua adalah, saya juga diingatkan untuk tidak memakai atau memanfaatkan kesalahan orang lain untuk menjatuhkan orang yang lainnya lagi. Kalau seperti renungan yang kita baca tadi kan, eee, mereka memakai orang-orang itu memanfaatkan kesalahan wanita yang berzina ini untuk berusaha untuk menjatuhkan Yesus gitu. Nah, itu saya juga belajar untuk, tidak apa ya, memanfaatkan atau tidak memancing kerusuhan gitu ya, atau gimana, tidak memperkeruh suasana juga gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini justru yang paling apa, paling besar di antara semuanya, kita belajar terutama saya belajar untuk, eee, mengampuni, memaafkan gitu ya, orang yang bersalah pada saya gitu, dan juga belajar untuk melihat situasi orang lain yang terlibat dalam masalah supaya, eee, dari hal-hal tersebut tuh kita bisa mengambil sesuatu yang baik dan bukan untuk memperkeruh situasinya. Ya, sementara itu saja dari saya, Pak Sony. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Rahel yang pagi ini sudah men-sharingkan sesuatu yang memberkati kita semuanya. Kami silakan ada Bapak Herodion yang sudah raise hand. Ya, silakan Pak Heru. Kami silakan Pak. Eh, mungkin mic-nya Pak yang belum dibuka. Ya, silakan Pak Heru. Sudah dengar ya. Ya, sudah Pak. Silakan Pak Heru. Pertama-tama ketika membaca ayat Alkitab bacaan hari ini, saya tertarik dengan mengapa peristiwa ini atau apa latar belakang peristiwa ini terjadi ya. Yaitu bahwa orang yang berdosa tadi dihadapkan kepada Yesus karena atau setelah tertangkap basah berzina. Ya. Nah, saya jadi berpikir ya, seandainya perempuan yang berzina itu tidak tertangkap basah, apa kisah selanjutnya? Dan seandainya para pemimpin agama Yahudi itu tidak mau mencobai Yesus, apa kisah yang terjadi selanjutnya? Nah, kadang-kadang memang itulah yang terjadi ya, bahwa pertobatan tidak dari inisiatif sendiri, tapi karena tertangkap basah. Jadi orang bilang, saya menyesal, tapi menyesalnya itu bukan menyesal karena mau bertobat, tapi menyesal kok ketahuan. Seandainya tidak ketahuan, ya kan, misalnya orang yang mencuri, nah, dia tahu bahwa objek curiannya itu besar nilainya. Tapi kok ketahuan gitu ya, jadi dia menyesal. Menyesalnya bukan menyesal sudah mencuri, tapi menyesal kok ketahuan. Kalau tidak ketahuan kan uang yang nilainya besar itu sudah menjadi miliknya. Ya itu yang pertama ya. Jadi kadang-kadang
penyesalan belum tentu berarti pertobatan. Penyesalan kadang-kadang karena tertangkap basah, malu karena ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat bahwa kita memang orang berdosa, ya, tapi ada dosa kambuhan. Dosa kambuhan berarti dosa-dosa yang lain mungkin cuma sekali dua kita lakukan, tapi yang namanya dosa kambuhan tuh diapa-apain, diingatkan berkali-kali, dikutbai, toh nyatanya diulang lagi dosa itu. Nah, bagaimana gereja dalam hal ini gembala jemaat itu menangani atau mendampingi orang yang punya dosa kambuhan seperti itu? Apakah itu berarti bahwa memang dia tidak diberi kesempatan untuk hidup baru? Ya, apakah itu berarti kalau kita mengikuti ajaran predestinasi, apakah itu berarti bahwa orang itu memang di luar kasih karunia Tuhan? Ya, bukan termasuk orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Itu. Dan yang ketiga yang saya perhatikan adalah bahwa kadang kita itu menganggap enteng dosa kita sendiri. Sebaliknya kita tuh melebih-lebihkan penilaian kita terhadap dosa orang lain. Kita gampang memaafkan diri sendiri. Ya memang karena saya khilaf waktu itu. Karena saya tergoda. Karena dia terlalu pandai merayu saya. Karena saya terpepet, ya, ekonomi saya. Jadi kita mudah memaafkan dan mengecilkan kadar dosa kita. Ya saya sih berdosa, tapi kan saya masih mending daripada si A, si B, si C yang dosanya jauh lebih banyak dari saya, jauh lebih besar dari saya. Ya. Kemudian bahwa kita mengenal istilah hypergrace, ya, hypergrace. Jadi orang yang menganggap ya, penilaian, ajaran anugerah kasih karunia itu secara berlebih-lebihan sehingga melupakan makna pertobatan, makna hidup baru, hypergrace, ya. Menganggap anugerah Tuhan itu ya sudah anugerah, ya tetap kita dikasih anugerah. Jadi soal kita berdosa apa enggak, sudah di anugerah. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Ya tentu saja hypergrace itu ajaran yang atau pemahaman yang tidak benar, ya. Karena Allah memang maha kasih, tapi dia juga maha adil. Ya. Dia maha pengampun, tapi dia juga maha kudus. Jadi harus ada keseimbangan di dalam kita memandang kehidupan di dalam Kristus, itu kehidupan berdasarkan kasih karunia itu. Nah, ada sharing sedikit tentang penilaian saya, pengalaman saya sebagai gembala jemaatnya. Kadang-kadang saya perhatikan diri saya sendiri, ya. Kalau saya menghadapi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan saya, yang sangat saya kasihi, itu saya seringkali menilai dia itu jauh lebih kejam daripada saya menilai warga jemaat biasa yang ya hanya asal kenal saja. Ya. Kadang-kadang saya terus menjadi hakim yang lalim sebagai gembala jemaatnya. Sampai kadang-kadang tercetus keluhan dari si A atau si B yang dekat banget dengan saya, yang sangat saya kasih itu. Saya kan sudah bertobat, saya kan sudah menyesal, saya sudah mengaku dosa. Kenapa Bapak ungkit-ungkit terus dosa saya itu? Kenapa Bapak
membelenggu saya dengan masa lalu saya yang kelam. Ya, saya tahu bahwa sikap saya itu tidak benar, ya. Tidak benar. Tapi entah kenapa ya, justru karena saya merasa saya sangat mengasihi dia lebih daripada mengasihi yang lain-lain. Saya tuh rasanya tidak terima. Kok kamu tega-teganya melakukan itu? Kok kamu bisa-bisanya berbuat dosa seperti itu? Ya, saya harus minta ampun kepada Tuhan ya. Karena saya telah mendahului Tuhan ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, kan kata firman Tuhan. Ya, itu semua yang saya dapatkan ya. Mungkin ada yang lain tapi cukup itu. Ya, terima kasih buat sharingnya dari Bapak Heru Dion yang berkat kita pagi hari ini. Saya akan percaya pasti banyak lagi yang Bapak Ibu juga ingin men-sharingkan. Ayo persilakan. Kita bergunakan waktu yang indah ini untuk saling berbagi satu dengan lainnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Anda langsung tekan tombol raise hand atau Anda langsung boleh mengajukan tangan ya. Silakan kita bergunakan waktu yang indah ini untuk saling berbagi. Ya, silakan. Ya. Ya, saya di sini juga melihat ada beberapa orang-orang yang baru hadir bersama-sama mungkin. Ya. Ya, mungkin Pak Yosafat Agung dapat sesuatu Pak pagi hari ini Pak. Atau tadi perenungan pagi mau sharingan Pak, silakan Pak. Kami beri kesempatan Pak. Silakan Pak Ya, Yosafat. saya kira mungkin kalau yang banyak sudah disinggung tadi, tapi mungkin saya menambahkan yang soal dosa kumatan itu ya. Kenapa sih kadang bisa kumat-kumat terus begitu kan? Ya memang kita perlu juga sih memang mengingatkan diri kita ya jangan diulangi lagi begitu. Tapi di selain juga saya lupa di bukunya Gary Thomas atau di bukunya John Piper itu kan dikatakan bahwa ketika orang terjatuh pada dosa yang itu saja maka ada kemungkinan dia kurang mengalami kenikmatan akan Allah itu yang jadi memang saya kira ya kedalaman pengampunan itu yang kita perlu belajar untuk menginsafi gitu kan. Kita hidup di zaman modern yang orang cenderung menganggap ya sudahlah sepantasnya gitu kan, Tuhan itu baik, kita juga makhluk lemah jadi wajar kita diampuni, kita dianugerahi, kita dirahmati gitu kan. Jadi saya kira kita perlu mengembalikan lagi sense amazing, mengagumi anugerah itu yang saya kira kita perlu menumbuhkan itu supaya kemudian ya enggak kumat-kumatan dalam dosa-dosa tertentu itu gitu. Ya mungkin itu dari saya yang saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosafat ya yang boleh nyaringkan kita pagi hari ini yang bisa menambah berkat buat kita. Ya silakan ada yang lain Bapak Ibu ya. Mari silakan. Ya sebentar. Saya melihat. Ya, silakan Ibu Heru. Ya, selamat pagi Ibu Heru. Silakan Ibu. Selamat pagi Pak Sony. Pagi, silakan. Iya, silakan Bu. Namanya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya berterima kasih bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Pak Santo, Bu Lilis, selamat pagi. Dan Bapak Ibu sekalian, iya Pak Sony, sebenarnya maaf ya, apa ini memang boleh sharing-sharing gitu ya? Saya maaf ya, baru sekali, jadi setelah renungan silakan. Terus boleh sharing gitu silakan, ya? Silakan Ibu sharing apa yang Ibu dapatkan, yang dari perenungan tadi pagi, atau mendengar audio tadi pagi, atau tadi mendengar, kira bisa memberkati kita semua. Silakan Ibu. Temanya menarik ya, hari ini topiknya menarik. Simple tetapi mengena karena kita semua pasti setiap hari ya menghadapi hal yang seperti ini ya. Manusia batin kita itu lemah sebenarnya, tetapi diperbaharui terus-menerus. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Iblis ini memang nakal ya, iib ini ya. Selalu mengganggu sehingga kita ya jatuh bangun lagi berkali-kali begitu.
Makanya kita memang harus terus berdoa, minta supaya Roh Kudus bisa mengingatkan kita ya. Nah, saya di sini tertarik pada kata ayat 11 ya. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, ada kata-kata lagi itu loh. Kalau lagi kan berarti sudah pernah ya. Kalau sekali tok berbuat dosa ngomongnya kan jangan berbuat dosa ya, kan gitu ya. Terus nanti kalau berbuat dosa lagi, loh, kamu kok berbuat ini lagi gitu kan ya. Ada laginya nanti kalau sudah lagi tambah lagi suaranya bisa naik nanti. Loh, kamu kok berbuat gini lagi gini. Nah, lagi sehingga lama-lama jadi gila ya, lagi. Jangan sampai ya jadi gila nanti. Karena di bulan baleni di bahasa Jawa Tengah itu kan gitu ya, diulang-ulang sehingga menjadi sesuatu yang tidak baik, diulang-ulang itu menjadi kebiasaan yang buruk ya. Nah, kalau Tuhan berkata kamu dosamu sudah diampuni, itu berarti kan balik ke zero ya, balik ke nol ya, sudah wes tak ampuni kamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, karena Tuhan juga tahu kelemahan-kelemahan kita. Tetapi jangan kita seperti, ntar ya, saya ambil ya. Jangan seperti ini. Ini apa ini, Pak Sony? Ini apa Pak Sony? Itu seperti variasi apel Bu ya? Apel Bu ya? Atau Bukan tomat? Pak? Atau enggak apel, tomat? Iya, tomat. Iya, Tomat. tomat itu. Jangan seperti saya Iya. tuh mencari sesuatu yang Tomat. supaya kita ingat ya. Jangan seperti tomat. Tomat itu seperti tadi Pak Hero, terus Pak siapa ya, sahabat ya. Tomat itu adalah sudah tobat tapi kumat lagi. Ya. Jadi jangan seperti itu. Makanya bertekunlah di dalam doa. Tidak boleh ditambah S, doa. Bertekun di dalam doa, bukan bertekun di dalam dosa, juga salah nanti. Ya. Nah, itu yang saya dapat Pak Sony. Jadi dua hal, kata-kata lagi, jangan diulang-ulang lagi terus jadi sampai gila. Kemudian yang kedua, tomat. Kalau sudah bertobat, ya jangan kumat lagi. Itu yang saya dapat Pak Sony. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Ibu yang sudah memberkati kita, dan kita selalu diingatkan dengan apa? Dengan tomat ya. Jadi Bapak Ibu di rumah ya mungkin harus sediakan tomat ya, sehingga kita juga bisa diingatkan kembali, oh ya tomat ya, tomat ya, jangan bertobat terus berbuat lagi, tapi ya bertobat ya. Oke, baik ya, indah sekali. Terima kasih Ibu ya sudah memberikan sharingnya indah menguatkan kita bersama ya. Saya lihat mungkin ada lagi Bapak Ibu ya, ini menarik sekali pagi hari ini ya. Ya, wah ini kayak dia ada Bapak Roni Tan. Ayo Pak, mari Pak. Ada dapat sesuatu pagi hari Pak? Mungkin ingin menyaringkan Pak Roni. Iya Bapak, kayaknya serius banget nih Pak pagi hari ini. Ada Pak? Berkat-berkat. Iya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang. Saya tadi pas cek email, terima email dari renungan harian seperti itu ya, untuk acara ini. Jadi memang kalau saya dengarkan sharing tentang renungan hari ini, saya kepikiran gini. Satu sisi memang Tuhan ampuni kita seperti itu ya. Tetapi sisi lain, setelah diampuni apa yang kita harus lakukan? Jadi kalau perempuan yang kedapatan berzina ini kan memang ceritanya selesai di Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi di dalam sejarah kekristenan, perempuan itu melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi dia mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita, di dalam refleksi saya deh, bahwa seringkali kita cuman melakukan dosa, terus Tuhan ampuni, setelah itu nggak melakukan apapun. Nggak ngerjain apapun, dan kita bersyukur untuk pengampunan itu saja. Jadi di dalam pengampunan itu perlu diikuti dengan sebuah tindakan untuk memuliakan Tuhan. Itu aja sih Pak Sony yang saya bisa refleksikan. Makasih.
Ya, terima kasih Pak Roni yang sudah berbagi ya. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin nanti ingin dapat informasi tentang acara ini atau acara yang lain, Anda mungkin bisa menulis di kolom chat ya, nomor WA Anda, ya nomor handphone Anda dan nama Anda ya. Bapak Ibu boleh tulis sehingga nanti biar tim kami juga bisa memberi info lebih lengkap lagi nanti ya. Terima kasih Pak Roni. Ya, mari Bapak Ibu, masih ada waktu mungkin ingin berbagi ya pagi hari ini. Ya. Oh ya, silakan Pak. Iya, bisa Pak Makmara ya. Ya, silakan Pak. Iya, Ya, pagi Pak, silakan Pak. ya. Terima kasih. Pertama saya ada satu pertanyaan. Biasanya orang berzina itu pasti ada pasangan. Tapi dari teks yang kita baca itu tidak pernah ditemukan pasangannya. Itu pertanyaan. Kemudian terkait dengan dosa yang kumat-kumat itu. Sebenarnya pertobatan itu kan pekerjaan Roh Kudus. Kalau pekerjaan Roh Kudus, orang sudah mengalami kehidupan secara rohani, pasti dia sadar. Masa mau mengulang lagi sih? Lalu saya sangat setuju bahwa tidak stop di penyesalan. Penyesalan itu pasif, pertobatan itu aktif. Di dalam pertobatan itu, Rasul Paulus kan mengatakan kepada kita, kalau aku memang diberi kesempatan hidup, berarti saya hidup untuk berbuah. Hidup untuk menghasilkan buah. Masa bertobat tidak ada buahnya? Itu tidak mungkin. Kalau orang bilang bertobat tapi tidak ada buah, itu belum bertobat. Kalau orang bilang bertobat tapi belum berbuah, itu berarti belum beriman sungguh-sungguh. Maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak yang pagi hari ini ya sudah mengingatkan bahkan sudah memberikan sesuatu yang indah. Ya, mungkin ini terakhir ini silakan untuk Bapak Pendeta Susanto ya. Ya, silakan Pak Susanto. Ya, terima kasih. Saya tadi itu diingatkan bahwa orang berzina itu pasti pasangan ya. Kalau nggak ada pasangannya nggak mungkin berzina gitu. Cuman ini sangat menarik yang dipertanyakan oleh Pak Mara ini. Kenapa justru wanita ini yang diseret? Kenapa laki-lakinya enggak? Itu masalah ya. Nah, kita sekarang sedang dalam situasi perang Rusia dan Rusia dan Ukraina. Korban perang itu biasanya wanita dan anak-anak, artinya kaum lemah. Dan kalau kita baca teks ini dengan teliti disebutkan pagi-pagi sekali, Yesus itu sudah mengajar orang banyak. Nah, ketika dia mengajar orang banyak, pengaruhnya begitu besar, diseretlah seorang wanita yang kedapatan sedang atau tertangkap basah berbuat zina. Begitu. Barangkali ketangkapnya tadi malam kali, sehingga pagi-pagi sudah bisa diseret begitu. Dan kenapa yang diseret cuma wanita ini? Memang wanita ini adalah kaum lemah yang menurut saya sengaja dijebak untuk menjebak Yesus sebetulnya. Karena tujuannya itu bukan ingin menghukum wanita ini. Sebab kalau tujuannya ingin menghukum wanita ini, ahli Taurat itu kan sudah ahli. Mereka ngerti hukum Musa. Ya langsung aja dihukum. Kan sudah beres. Dan mereka nggak salah kan kalau memperlakukan hukum Taurat yang memang hukumnya begitu yang berlaku. Tetapi karena tujuan utamanya itu bukan
untuk menghukum wanita ini, tetapi untuk menghukum Yesus. Sebab masalahnya di sini. Yang boleh membunuh, menjatuhkan hukum membunuh saat itu adalah pemerintahan Romawi. Karena pada waktu itu Palestina itu dijajah Romawi. Nah, kalau Yesus mengatakan, oh ya bunuh, maka Yesus kena hukum Romawi. Sebab siapa kamu sehingga kamu memerintahkan menghukum? Cuma kaisar yang boleh, itu satu. Yang kedua, dilema yang kedua, yaitu kalau Yesus mengatakan, oh nggak apa-apa, dosa wanita itu, atau wanita itu nggak berdosa sendiri, kan ada pasangannya, ya udah lepaskan aja, wong kamu juga berdosa. Maka dia kena lagi hukum Musa, berarti dia itu mengabaikan hukum suci, 10 hukum Allah. Jadi Yesus ini ditaruh di situasi dilematis, mundur kena, maju kena, begitu kan? Ini jahatnya orang-orang yang menjebak Yesus pagi-pagi. Pagi-pagi Yesus ngajar mereka itu sudah berbuat dosa. Nah, yang ketiga saya melihat dosa dari dulu sampai sekarang yang dianggap dosa paling besar sekali adalah dosa zina. Saya tidak mengecilkan zina ya saudara-saudara. Berzina itu berdosa, tetapi banyak orang menganggap dosa zina itu dosa yang tidak terampuni, seolah-olah begitu. Kalau orang sudah sekali jatuh di situ, dia akan diungkit. Padahal dosa mengungkit itu pun mereka tidak pernah sadari. Dosa menjebak. Kalau mereka bisa nangkep bahasa itu kan pasti sudah dijebak kan, gitu loh, ketangkep bahasa, ya kan? Begitu kan, sudah diincar, sudah diberi jebakan supaya bisa begitu. Itu ya, apakah menjebak atau mengincar orang yang sedang berzina itu tidak berzina, tidak berdosa? Itu kan lucu juga begitu. Nah, ini rupanya dosa kemunafikan ini dosa yang musuh paling besar pada waktu Yesus hadir, yaitu dosa yang dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dan ini betul yang Yesus katakan, begitu. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, oh di seberang lautan itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu selusupen itu. Apa itu? Ya, pokoknya benda kecil yang kalau masuk ke tubuh kita menyebabkan kita sakit itu ya. Nah, itu kecil sekali. Itu di seberang lautan bisa kelihatan ya. Tetapi kalau gajah di depan mata kita tidak kelihatan. Itu kan suatu peribahasa sarkastis ya. Artinya kita itu tidak bisa memahami dosa yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini persoalan yang ada di dalam di dalam ayat yang kita renungkan ini. Sehingga siapa pihak yang lemah itulah yang dipakai. Ya, dan sekarang ini memang kalau kita lihat misalkan perangnya di Ukraina dan di Rusia begitu. Yang perang itu laki-laki ya, yang membuat keputusan laki sama laki begitu. Wah, tempur mati-matian. Tapi yang kejadian bulan-bulanan, lihat saja berita di media sosial itu, wanita-wanita diekspos sedemikian rupa dan sebagainya ya, yang menjadi janda, yang menjadi yatim piatu, yang menjadi korban dari kebiadaban pria itu ya wanita dan anak-anak. Nah, kita lihat Alkitab itu berbicara dengan telanjang. Betapa Yesus itu malu, sangat malu melihat kemunafikan yang luar biasa, dosa yang sangat luar biasa. Sehingga ketika diperhadapkan dia tidak langsung berespon. Ya sudah hukum, enggak. Saking malunya dia sampai nunduk ke tanah dan dia nulis ke tanah. Tujuannya memberikan waktu kepada orang-orang itu yang pertama. Kedua, mungkin matanya Yesus ini melihat orang-orang yang munafik itu barangkali tidak sanggup ya. Tidak sanggup dalam arti secara manusia. Kok ada ya orang yang seperti itu ya? Mereka itu ahli Taurat. Mereka itu ahli hukum-hukum Tuhan. Tetapi justru memakai hukum Tuhan, memakai agama untuk kepentingan mereka, untuk menjatuhkan
Yesus begitu, yang sedang mengajarkan kebenaran. Nah, saudara-saudara, memang di sini sehingga saya berterima kasih hari ini diingatkan oleh Bu Wahyu, ya Bu Wahyu saya biasa panggil Bu Heru, itu 2 minggu lalu ikut persekutuan 1 jam bersama Tuhan Yesus, dapat gelar nama Brudi, berkesan sekali. Tapi hari ini saya ingatnya sekarang jadi Bu Tomat ya. Kalau orang tidak bertobat, kumat-kumatan ya jadi Bu Tomat gitu ya. Jadi tomat ya. Jadi kenapa begitu? Karena ini manusia. Seperti yang diingatkan Pak Herodion tadi, suka mengasihani diri sendiri, memaklumi diri sendiri, tetapi justru tidak bisa menaruh empati pada orang lain. Begitu. Sehingga kalau saya melihat ada hal yang selalu diulang, yaitu Tuhan itu mencintai orang yang berdosa, tetapi membenci dosa. Manusia kebalik seringkali. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih buat Pak Pendeta Santo yang sudah bersama-sama pagi hari ini lebih lagi men-sharingkan, bahkan menjelaskan lebih dalam kehidupan kita. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu 1 jam kita sudah lalui bersama-sama. Dan yang menarik, kita akan baca kata bijak itu, pengampunan dari Yesus bukan berarti kebebasan untuk bergumpang dalam dosa. Dan ingat, kita pagi hari diingatkan oleh Tomat ya. Jadi ini biar Tomat ini juga mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh bertobat dan tidak kambuh lagi atau tidak berbuat lagi. Ya, terima kasih buat sharing yang Anda berikan pagi hari ini. Dan memang karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu nanti setelah acara ini boleh masih stay, mungkin masih bisa ingin sharing dan sebagainya. Kami masih memberikan waktu untuk Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini kita akan mengakhiri sharing kita pagi hari ini, dan terima kasih buat sharing semuanya Bapak Ibu berikan. Kiranya ini memberikan kita semuanya. Kita akan masuk dalam pokok doa pagi hari ini. Dan nanti pokok doa akan disampaikan oleh Bapak Samuel Yudi. Ya, mari kita bersama-sama siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Samuel Yudi. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Samuel Yudi untuk berdoa. Nanti sekaligus nanti Bapak Pendeta Santo akan menutup dalam doa berkat. Silakan. Ya, baik. Bapak Ibu semua, mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk satu kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan dan kami renungkan, juga kami sharingkan. Kami mengucap syukur, Tuhan Kau memberkati kami semua Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, dan yang kami tahu firman-Mu akan menolong setiap kehidupan kami, betapa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sepantasnya mendapat hukuman mati di dalam kekekalan, tetapi Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami, memberi pengampunan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mohon kekuatan Roh Kudus yang akan terus menolong kehidupan kami setiap hari, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh bertobat Tuhan di dalam segala kehidupan kami, untuk kami tidak melakukan lagi dosa yang pernah kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini kami juga berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk acara 1 jam bersama renungan harian ini. Kami tahu Tuhan bahwa acara ini begitu memberkati kami semua ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus berdoa Tuhan supaya acara ini Tuhan dapat terus berlangsung Tuhan untuk kedepannya, dan bahkan kami yakin dan percaya ada hal-hal yang lebih baru lagi yang Tuhan akan terus lakukan, Tuhan kerjakan, sehingga melalui acara ini semakin banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati tim renungan harian, itu juga berkati setiap kami semua ya Tuhan yang terlibat di dalam acara ini. Tuhan akan terus menolong dan memberikan hikmat dan kreativitas yang lebih baru, sehingga Injil boleh semakin diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan tidak lupa juga kami
pagi hari ini bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa dan negara kami selalu ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam pikiran Tuhan, dan kasih Tuhan ada menyertai atas seluruh bangsa dan negara kami. Kami mau doakan ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden Jokowi, untuk wakilnya dan juga seluruh menteri, aparat-aparat pemerintahan, baik yang ada di tempat tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Mari Engkau akan memberkati ya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan memberikan hikmat supaya di dalam apapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara khusus di dalam mengelola negara ini ya Tuhan, dan bahkan jika bangsa dan negara kami pada saat ini juga masih menghadapi pandemi virus corona, kami yakin dan percaya melalui para pemimpin kami, Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan sehingga apapun yang dijalankan itu semua boleh berjalan dengan baik, dan kami sebagai rakyat Indonesia ya Tuhan boleh mendukung apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi yang sampai hari ini terus digalakkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ketersediaan dari vaksin. Kami yakin dan percaya Tuhan tolong, dan Tuhan yang akan menyediakan semuanya sehingga tidak ada lagi kekurangan vaksin, dan setiap masyarakat Indonesia Tuhan boleh menerima vaksin ini ya Tuhan, sehingga kami semua, seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan kekebalan tubuh ya Tuhan melalui vaksinasi ini, sehingga kami boleh siap untuk menghadapi pandemi, menghadapi virus corona yang menyerang di dalam tubuh kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap target yang sudah digalakkan oleh pemerintah semuanya akan terpenuhi Tuhan oleh karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pagi ini juga kami membawa doa untuk Pak Hodinal Sitanggang dan istri yang hari-hari ini Tuhan sedang menghadapi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu persis apa yang beliau hadapi, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan menyertai. Tuhan memberi kekuatan yang baru, dan apapun persoalan masalah yang sedang dihadapi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar untuk keluarga ini ya Tuhan. Dan Engkau pasti akan memberikan pemulihan yang jawaban yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Yosafat Agung yang saat ini sedang menempuh studi di S2 ya Tuhan, yang saat ini sedang menulis tesis dan artikel jurnal. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada Pak Yosafat, dan supaya proses ini boleh berjalan dengan baik, boleh dijalani, Tuhan memberikan kelancaran, sehingga Pak Yosafat boleh menyelesaikan studinya dengan baik, dan apa yang diperoleh Tuhan boleh dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Injil Kristus itu boleh semakin disebarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mungkin setiap ada masih banyak pergumulan-pergumulan yang kami alami, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi kami tahu bahwa Tuhan Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling tahu dengan setiap pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan jawaban dan pertolongan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kami juga memohon belas kasihan-Mu turun atas kehidupan di dunia di mana kami tinggal, yang sedang dilanda pandemi COVID yang belum juga mereda di mana-mana. Biarlah tangan kasih-Mu terulur atas setiap orang, atas setiap bangsa dan negara yang saat ini sedang dilanda COVID, dan mereka sedang berusaha dengan keras untuk mengatasinya. Bukan hanya pandemi COVID ini, tetapi juga untuk semua dampak yang menyertainya, baik kerusakan secara ekonomi,
hubungan sosial, dan juga masih banyak lagi dampak-dampak yang diterima, baik di dalam keluarga, juga untuk anak-anak sekolah. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon campur tangan-Mu, kiranya Engkau mengasihi dunia ini yang untuknya Kristus sudah rela mati. Jika Engkau berkenan, angkatlah Tuhan akan pandemi ini. Tapi lebih daripada itu, biarlah umat manusia boleh kembali kepadamu. Mereka boleh mengalami bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami di tengah-tengah bahaya yang sedang melanda dunia ini. Kami juga berdoa di mana dunia kami tinggal ini sedang hidup di dalam ketegangan dan terancam dalam diambang perang dunia yang ketiga. Bapa di sorga, kami memohon belas kasihan-Mu turun. Biarlah Engkau meneduhkan para pemimpin-pemimpin dunia yang saat ini sedang bertengkar. Baik pemimpin Rusia maupun juga pemimpin Ukraina, maupun juga banyak pemimpin-pemimpin dunia yang mendukung maupun yang mengutuk kedua negara yang sedang berperang ini. Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Jauhkanlah dunia ini dari peperangan. Jauhkanlah dunia ini dari keruntuhan. Karena kami sadar bahwa peperangan ini menyusahkan umat manusia yang sedang dalam kesusahan menghadapi gejolak COVID ini. Bapa, hindarkanlah pemimpin-pemimpin dunia ini hanya memperhatikan kepentingan harga diri sendiri, harga diri kelompoknya, maupun harga diri bangsanya sendiri. Biarlah bersama-sama mereka mencari hadirat-Mu. Mereka mencari perkenan Tuhan. Mereka boleh duduk bersama untuk mencari perdamaian. Namun kami sadar, Bapa, bukan semuanya ini keluar dari kemampuan manusia. Tetapi jikalau Roh-Mu bekerja, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu, supaya perdamaian dunia yang sedang ada di ujung tanduk, di mana pertemuan-pertemuan yang diadakan seringkali tidak membuahkan hasil apapun. Jikalau Engkau turun tangan, tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu turun, Bapa di sorga. Kami berdoa bagi korban dari perang ini, baik para prajurit, baik keluarganya yang sedang cemas, baik rakyat yang sedang mengungsi, baik para wanita, anak-anak yang saat ini harus melarikan diri dari rumah, dari tempat tinggal mereka, dari tanah air di mana mereka dilahirkan. Dan mereka harus lari ke tempat-tempat pengungsian maupun ke negara-negara lain tanpa mereka menghendakinya. Berikan mereka penghiburan-Mu, Bapa di sorga. Berikan mereka pertolongan-Mu. Dan biarlah di dalam sengsara mereka boleh berpaling kepadamu. Dan mereka mendapatkan bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat umat manusia ini. Sehingga mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan pertolongan. Pakailah anak-anak-Mu, pakailah bangsa-bangsa, pakailah gereja-gereja, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan rahmat-Mu, kasih-Mu, dan belas kasihan-Mu kepada mereka yang sedang menderita, khususnya di saat musim dingin ini. Biarlah Engkau menolong mereka. Kiranya kasih karunia Allah, Sang Sumber damai sejahtera, melimpahi kepada setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hidup dan perjuangan kita di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan
dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan, sebagai upah kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Biarlah melalui pujian ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan buat hari ini yang Tuhan adakan. Kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Tanpa terasa 1 jam kita sudah lalui bersama-sama. Begitu banyak berkat yang kita dapatkan. Dan biarlah berkat ini boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Ibu dalam acara ini. Dan saya ingatkan kembali pada tanggal 21 Maret, hari Senin, ya, 2 minggu lagi atau minggu ketiga, hari Senin, kita akan berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian dengan tema yang menarik, yaitu merasa diri kuat. Nanti penulisnya akan menyampaikan juga, yaitu Bapak Samuel Yudi, ya, yang akan menyampaikan, menyaringkan. Oleh sebab itu kami rindu Bapak Ibu boleh hadir kembali di waktu atau jam yang sama, pukul 9 sampai 10, dan mari bersama-sama ajak rekan-rekan kita untuk boleh bersama-sama bergabung dalam acara ini, sehingga mereka juga memperoleh berkat yang luar biasa yang kita dapatkan bersama-sama. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, Anda silakan juga nanti mungkin bisa menulis nomor handphone Anda, ya,
di kolom menulis dan nama, biar nanti setiap ada acara apapun kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin diberkati melalui ada renungan harian edisi khusus Damai di Tengah Badai, ya Bapak Ibu juga boleh mengisi Google Form, ya nanti setelah itu akan ditayangkan, atau juga Bapak Ibu bisa WA, nanti ada nomor tertera. Ya, terima kasih sekali lagi buat kehadiran Bapak Ibu pagi hari ini yang boleh bersama-sama memberkati kita semua. Dan terima kasih sekali lagi buat Ibu Linawati, ya Bu, terima kasih buat Ibu Linawati penulis pagi hari ini. Terima kasih buat sharingnya, terima kasih buat tulisannya indah yang boleh memberkati kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai berjumpa kembali di tanggal 21 Maret, ya hari Senin, pada pukul yang sama dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kegiatan, silakan leave. Yang mungkin masih ingin bertahan, masih ingin berdiskusi, bertanya, silakan. Kami tetap melayani Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih dukungan doanya. Terima kasih.